Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul dibentuk, diseleksi, dan diajar. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa untuk perenungan firman hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang Kau mau sampaikan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Menulis demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan kita tuh punya banyak cara untuk membentuk, menyeleksi dan mengajar umatnya agar mempunyai kualitas yang sesuai dengan apa yang Dia ingini. Dan semua tahapan-tahapan itu perlu peran aktif dari umatnya, karena manusia bukan robot. Manusia perlu berperan serta aktif. Tuhan perlu kerendahan hati dari umatnya agar Dia dapat bekerja dengan caranya yang ajaib. Nah, bangsa Israel mengalami pengalaman ini. Bangsa Israel mengalami hal ini selama 40 tahun di padang gurun. Kita tahu ceritanya bagaimana mereka akhirnya diperbolehkan keluar setelah tulah yang ke-10. Mereka dipaksa keluar oleh bangsa Mesir untuk pergi beribadah sesuai dengan apa yang disampaikan Musa kepada Firaun. Mereka diberi emas, mereka diberi perbekalan yang cukup, mereka diberi perak juga, lalu kemudian berangkatlah mereka berjalan. Di tengah jalan, bangsa Mesir tiba-tiba berubah pikiran dan mengejar mereka. Mereka terdesak, kiri kanan tidak ada jalan, di depan ada lautan. Tuhan dengan caranya yang ajaib lalu kemudian membuka laut itu menjadi jalan, dan mereka dapat menyeberang sampai ke seberang dan menenggelamkan bangsa Mesir di lautan yang kembali menjadi satu. Lalu banyak mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Setiap hari mereka makan. Pada saat mereka harus berkeliling di padang gurun, tidak ada yang dapat mereka tanam untuk dapat makanan. Tapi Tuhan menyediakan makanan mana dari sorga yang nenek moyangnya tidak tahu, dan kita pun juga sekarang tidak tahu seperti apa bentuk mana itu. Pada saat siang hari mereka tidak kepanasan, pada saat malam hari mereka tidak kedinginan. Lalu kemudian pada saat mereka mendapatkan air yang pahit,
Tuhan turun tangan lewat hambanya Musa, dan air itu menjadi tawar dan bisa diminum. Pada saat mereka perlu daging, mereka bersungut-sungut, Tuhan datangkan daging. Pada saat mereka perlu air, tidak ada air sama sekali, Tuhan bisa mendatangkan air lewat batu. Banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel. Apa maksud 40 tahun di padang gurun itu? Tertulis di dalam kitab Ulangan tadi, bahwa maksud Tuhan adalah merendahkan hati mereka. Tuhan perlu hati yang rendah agar dia dapat bekerja, agar dia dapat turun tangan menolong bangsa Israel. Tuhan juga perlu menguji iman mereka. Apakah mereka benar-benar beriman, percaya akan apa yang Tuhan perintahkan lewat hambanya Musa? Ataukah mereka hanya percaya di mulut, tidak di dalam hati, tidak melakukannya? Dan yang ketiga, Tuhan perlu mengajar mereka bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman, dari segala apa yang diucapkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini ada yang mengalami pengalaman 40 tahun padang gurun. Jalani dengan sabar. Nah, Tuhan sedang membentuknya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 1, 1 Petrus 5 ayat 6, dan kepada sesama. Efesus 5 ayat yang ke-29. Efesus 5 ayat yang ke-21, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Jalani dengan sabar karena Tuhan sedang menguji imannya. Apakah sungguh-sungguh beriman akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, atau hanya lip service semata? Yakobus 2 ayat 26. Jalani dengan sabar karena Tuhan sedang membuatnya untuk mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan juga. Lukas 4 ayat 4, Matius 4 ayat yang keempat. Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang membuat mengerti, menjadi pribadi yang perkasa, dan menjadi kesayangan Allah, kesayangan Tuhan, seperti bangsa Israel. Taruh firman Tuhan ini dalam hatimu, dan renungkanlah firman ini siang dan malam. Maka Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya juga. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.